Baik, sebentar saya akhiri dulu ya presensinya ya, nanti bisa disambung lagi. Kalau misalkan saya breaknya sebelum jam 12, jadi yang kelas A masih bisa presensi. Kalau breaknya setelah jam 12, berarti ya nanti kelas B yang presensi. Kalau misalkan teman-teman nanti bermasalah saat presensi dengan si master seperti yang saya terangkan kemarin, Anda bisa menggunakan screenshot dari MS Team, yang kemudian Anda bawa langsung ke lantai 2 di gedung DTT di bagian akademik, ketemu dengan Pak Tri supaya bisa diklaim langsung. Baik ya, untuk PPT dari saya udah kelihatan ya dari situ ya. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Mas Farhan ya. Jadi kemarin kita sampai di sini ya, melihat contoh kedua dari bukunya Yield dan Goodman. Nah nanti bagi teman-teman yang mungkin masih belum paham bisa memutar rekamannya lagi ya. Kalau misalkan saya bicara terlalu cepat bisa diputar agak lambat, jadi kan Anda bisa di VLC itu bisa diputar 50% dari kecepatan yang seharusnya, atau bisa juga dipercepat juga bisa 1,5%, 1,1 atau 0,9 ya. Ya, karena dari lahir saya sudah bicaranya seperti ini ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan terlalu cepat ngomongnya. Baik, jadi kemarin kita sudah menghitung mencari CDF ya. Jadi di contoh 52 kemarin prinsipnya adalah kita mencari CDF untuk X saja dan CDF untuk Y saja dari join CDF ya. Dari join CDF. Ya, kemudian kita dapat ini kemarin ya. Langkah-langkahnya sudah saya utarakan di kuliah kemarin yang bisa ada tonton juga rekaman videonya. Nah, sekarang dari contoh 52 ini kita bisa teruskan ya. Jadi kemarin sudah diperoleh si CDF untuk X saja dan CDF untuk Y saja dari join CDF variabel acak X dan Y ya. Nah, kemudian teman-teman bisa melanjutkan. Ya, ini kemudian latihan mandinya adalah dari contoh kedua dua ini Anda bisa menunjukkan ya. Tunjukkan bahwa X itu adalah perubahan acak yang terdistribusi uniform, kontinu ya. Yang hanya bisa memiliki nilai antara 5 dan 6 ya. Jadi yang diminta di sini kalau kita mau menunjukkan distribusi dari variabel acak kontinu, maka jelas ya kita harus ngeplot PDF-nya ya. Jadi plot PDF untuk X ya. Jadi yang dicari adalah probability density function untuk X ya, di mana ini adalah derivatif dari CDF ya. Ini sudah dibahas oleh Pak Nova mungkin ya di bagian sebelum UTS ya. Nah, nanti hasilnya akan kurang lebih seperti ini ya. Nanti Anda diminta untuk menunjukkan dia uniform. Nah, kemudian antara 5 dan 6. Jadi nanti kalau benar menurunkannya itu Anda akan temukan bahwa kurva PDF-nya itu seperti ini. Nilainya uniform untuk 5 dan 6. Kemudian nanti tingginya akan 1. Kenapa kira-kira 1 ya? Karena luasan di bawah kurva PDF itu harus 1 ya. Nah, kenapa keluasan di bawah kurva PDF itu harus 1? Karena itu yang perlu teman-teman review lagi dari materi sebelum UTS ya. Nah, kemudian untuk yang Y ini juga sama. Nanti ada kalau benar menurunkannya, kita akan menemukan ini juga plot PDF juga ya untuk Y. Ya, jadi nanti ketemunya akan seperti ini. Kalau benar ya. Jadi distribusinya uniform. Tetapi ingat ya bahwa PDF itu bukan probabilitas ya. Ini bukan probabilitas, tapi probability density function. Luasan di bawah kurva PDF lah yang merupakan probabilitas ya. Kalau PDF-nya bukan probabilitas. Tapi kalau Anda integralkan luasan di bawah kurva PDF, itu probabilitas ya. Ya nanti harusnya adalah ini 1 antara 6 dan 7. Baik ya, jadi kurang lebih seperti itu nanti kalau benar menurunkannya. Nah kemudian latihan di berikutnya ini kebetulan nggak ada hubungannya dengan yang di atas. Ya, jadi latihan berikutnya Anda diminta untuk menunjukkan sifat join CDF ya. Ingat kembali yang ada peluang, ya ini kalau kita punya peluang X dan Y jatuh pada rentang antara X1 dan X2 dan Y1 dan Y2, maka ini akan sama dengan kalau kita punya join CDF ya dengan hyperbon Y2 dan X2 dan Y2. Ingat ya, ini artinya adalah peluang
X kurang dari X2, Y kurang dari Y2. Kemudian dikurangi dengan join CDF dengan apapun X2 dan Y1. Nah, yang ini berarti adalah peluang X kurang dari X2 dan Y kurang dari Y1. Dikurangi lagi dengan CDF, join CDF yang di sini. Ini tidak ekuivalen dengan peluang X kurang dari X1 dan Y kurang dari Y2. Tambah dengan ini ya. Ya, jadi ini ya. Ya, Anda diminta untuk menunjukkan ini dari apa yang sudah Anda pelajari di PPT berikut sebelumnya ya. Baik ya, dari sini sekarang kita akan masuk ke variabel acak continue untuk join PDF ya. Jadi rutenya kemarin di awal kuliah kita berbicara tentang join probability mass function. Ini yang amplop-amplop kemarin ya untuk variabel acak discrete. Kemudian kita belajar tentang join cumulative distribution function untuk variabel acak discrete dan continue. Dan kemudian akhirnya kita belajar tentang ini ya. Sekarang kita fokus ke continue. Jadi kalau ketika kita mau beralih ke dari discrete ke continue, kita ngelewatnya CDF. Karena CDF itu berlaku untuk yang discrete maupun yang continue. Nah, sekarang kita belajar tentang join PDF. Ya. Baik, ini untuk continue saja ya. Dan sekali lagi PDF bukan probabilitas ya. Tetapi luasan di bawah kurva PDF lah yang merupakan probabilitas. Sama dengan PDF satu variabel ya. Join PDF pun juga bukan probabilitas ya. Ya, jadi ini adalah cara mengkarakterisasikan dari variabel acak continue. Di samping kita menggunakan CDF, kita juga bisa menggunakan probability density function. Ya, simbolnya adalah ini, ya, yang sama dengan join PMF ya, tetapi beda arti sama sekali ya. Kenapa? Kalau di join PMF ini artinya ada probabilitas ya. Ini kalau join PMF ini, sekarang kita akan bicara tentang notasinya ya. Karena kalau teman-teman belum pernah mencoba ngerjain buku latihan-latihan di buku Walpole dan Years dan Goodman, saya khawatir nanti Anda akan bingung dengan notasinya ya. Tapi bagi teman-teman yang sudah pernah mencoba mengerjakan latihan-latihan di bukunya Years dan Goodman, nggak harus latihan yang di belakang ya, tapi bisa juga contoh soal yang sudah ada solusinya di situ, saya yakin nggak akan bingung ya. Jadi kalau join PMF ini artinya probabilitas ya. Oh maaf ini keliru, sama ya, sama dengan kalau lebih kecil itu TDF ya. Ya. Jadi ini adalah probabilitas ya kalau join PMF. Kalau PDF itu bukan probabilitas ya, sangat berbeda karena peluang membaca continue sama dengan nilai tertentu itu mendekati 0 ya. Nah sekarang akan kita coba lihat ya, kenapa kok kita pakai notasi semacam ini ya, dan apa notasi yang dipakai di buku Walpole dan juga bukunya Years dan Goodman ya. Baik ya, kita mulai dengan variabel discrete dulu lah. Jadi di variabel discrete notasi yang dipakai di PPT ini ya, ini yang dipakai di PPT yang saya pakai ya, dan Pak Noval pakai ya, itu kita punya ini ya. Nah kita pakai subscript X besar lalu X kecil. Nah ini adalah PMF ya, probability mass function, yang artinya adalah sama dengan peluang. Ini artinya adalah probability mass function atau PMF. Nah lalu kalau kita beralih ke CDF kita pakai huruf besar Fx besar X kecil. Ini artinya adalah peluang. Ini PMF tadi ya. X besar kurang sama dengan X kecil ya. Ini namanya CDF ya, cumulative distribution function ya. Ya, kemudian di variabel acak continue kita punya sama ya, CDF-nya masih sama. Pengertian juga masih sama. Kemudian kita punya yang namanya probability density function ya. Nah, ini tidak sama dengan probabilitas ya. Ini bukan probabilitas ya. Melainkan turunan dari CDF. Dan namanya probability density function.
Nah, notasinya sama ya. Memang memang sama ya, karena di beberapa buku, bahkan di buku Walpole lebih parah lagi ya, tidak cuma sama tapi subscript-nya dihilangkan ya. Di beberapa buku memang disamakan notasinya karena diharapkan dari diskusi bahwa kita sedang lagi ngomongin variabel acak discrete ataupun lagi ngomongin variabel acak continue itu kita kelihatan bedanya gitu loh. Baik ya, ini untuk satu variabel ya. Nah, sekarang kita akan melihat buku Walpole dulu. Nah, ini yang di PPT ya. Karena kalau di buku Walpole itu subscript-nya dihilangkan ya. Dan ini akan jadi masalah kalau kita nanti berbicara tentang variabel acaknya ada 2, ada 3, ada 4 dan seterusnya ya. Karena kalau menghilangkan subscript ini akan jadi perkara dia. Jadi kalau di buku Walpole yang discrete itu kita pakai PMF ya. Nah, notasinya ini nggak pakai subscript tapi langsung fx aja. Nah, ini adalah peluang X besar sama dengan X kecil. Nah, ini adalah probability mass function atau PMF ya. Kemudian CDF-nya juga dihilangkan ya subscript-nya. Ya, ini adalah peluang X besar sama dengan X kecil. Lebih kecil dari X kecil. Nah, ini CDF ya. Kalau misalkan kita lagi ngomongin continue sama lagi notasinya ya, dan juga dihilangkan subscript-nya ya. Jadi F-nya ini juga sama ya. Peluang X besar lebih kecil sama dengan X kecil, ini CDF juga. Nah, kemudian kalau kita ngomongin PDF, kita juga nggak pakai subscript, jadi sama dengan PMF ya. Cuma bedanya dengan yang kita pakai itu kita pakai subscript, kalau di buku Walpole enggak ya. Tapi PDF dan PMF itu sama notasinya. Nah, ini bukan peluang tapi turunan dari CDF. Nah, ini namanya adalah probability density function. Nah, ini bukunya Walpole ya. Ya, memang kelihatannya simple, tetapi kalau kita punya sepasang random variabel atau 3 buah random variabel, notasi ini akan sedikit repot nih ya nanti ya. Baik ya, sekarang kita lihat buku yang satunya lagi ya, bukunya Years and Goodman, ini pakai subscript. Jadi mirip-mirip dengan saya, tetapi antara yang discrete dengan yang continue itu dibedakan ya. Yang PMF dan PDF itu dibedakan. Mungkin malah bagus ini ya. Nah, karena yang discrete, kalau yang discrete dia pakai ini ya, pakai P, bukan pakai F ya. Jadi ini adalah probability mass function. Kemudian CDF-nya, nah ini PMF ya, yang CDF-nya itu adalah pakai F, masih sama nih. Tapi juga pakai subscript, jadi persis punya saya ya. Persis punya kita ya. Ya, lalu yang continue ini dibedakan. Kalau yang continue persis punya kita juga ya, pakai F kecil. Jadi yang CDF masih sama, pakai subscript juga. Yang CDF ya. Nah sekarang yang PDF ini beda ya. Yang PDF ini pakai F kecil, mirip punya kita. Cuma kan dengan PMA itu beda ya. Jadi yang tadi dengan continue dibedakan. Baik ya, ini untuk satu variabel. Jadi kalau kita lihat punya dari sisi subscript atau dari sisi variabel acak continue punya kita itu mirip dengan punya Yeats and Goodman. Tetapi kalau kita menggunakan notasi yang sama antara PMF dan PDF itu kita mirip punya Walpole ya. Saya lebih pribadi lebih suka punyanya Yeats and Goodman karena nanti ketika di extend ke variabel acak yang lebih dari satu itu lebih mudah ya. Nah sekarang coba kita lihat kalau kita punya sepasang random variabel. Nah kalau sepasang random variabel berarti nah kita punya PPT ini. Sekarang punya saya dulu ya di PPT ya. Nah kita mau ngomongin apa dulu? Ngomongin discrete ya. Ngomongin discrete berarti tadi kita punya PMF. PMF-nya itu adalah F kecil ya, pakai subscript. Nah sekarang kalau kita punya 2 ya tinggal bicara join PMF untuk 2 variabel X dan Y, di mana kita menggunakan, nah subscript-nya tinggal tambahin aja ya kan. Jadi hurufnya nggak saya ganti ya, saya cuma butuh tambahin subscript-nya aja. Karena ini discrete berarti ini adalah peluang X besar sama dengan X kecil dan Y besar sama dengan Y kecil. Kemudian kalau CDF sama juga saya tambahin subscript-nya aja, kan tadi udah ada subscript X ya, sekarang pakai Y ya. Nanti kalau 3 ya tinggal subscript-nya X, Y, Z gitu ya. Lebih anu ya, lebih simpel gitu ya. Ya, ini ya. Nah, yang continue juga sama. Yang join CDF juga sama.
Kemudian yang PDF sekarang, ya, nanti kita bicara lebih lanjut tentang PDF ya, tetapi saya tegaskan ini bukan peluang ya, karena kalau continue ini bukan peluang, tidak sama dengan PMF. Nah ini turunan dari CDF ya, tapi turunnya 2 kali ya, karena kan turunnya kan harus terhadap Y dan X ya. Ya seperti ini. Ya. Tetapi yang menarik adalah bahwa untuk semua besaran saya tinggal tambah subscript ya. Ya, saya tinggal nambahin subscript XY aja. Sama yang dalam kurung juga saya nambahin variabel penampungnya itu dengan Y ya. Itu aja ya. Ya, nanti kalau kita punya 3 variabel ya gampang, tinggal subscriptnya ditambahi XYZ. Ya, nanti yang dalam kurung juga tambahin XYZ misalkan itu. Kalau 4 ya tinggal tambahin V misalkan V XYZ dan simple ya kalau kita punya subscript ya. Nah, kalau kita lihat di buku Walpole gimana? Nah, ini karena nggak ada subscript jadi repot ya. Pemasaran variabel di buku Walpole ya. Dan kalau saya mau menggunakan secara bersamaan ini lebih mudah ya. Jadi misalkan saya lagi ngomongin join PMF, tapi saya juga ngomongin PMF untuk X saja. Ya, saya tinggal ini kan udah kelihatan beda kan. Jadi kalau saya lagi ngomongin berbarengan ya, jadi saya nyinggung join PMF sekaligus nyinggung PMF untuk X dan Y. Ya, maka Anda sudah melihat bahwa ini sama ya. Maaf ini udah beda maksud saya ya. Jadi kalau kita amati ini dari notasinya udah kelihatan. Oh ini lagi ngomongin join PMF ya. Oh ini lagi ngomongin PMF untuk X. Oh ini lagi ngomongin PMF untuk Y. Jadi udah beda dari notasinya ya. Nah sekarang coba kalau di buku Walpole bisa nggak kayak gitu? Ya di buku Walpole tadi kita sudah pakai F tapi nggak pakai subscript ya. Ya. Ya jangan di buku Walpole. Nah kita ngomongin discrete dulu. Nah di buku Walpole kalau discrete-nya itu kita pakai Fx, Y ya. Nah, ini adalah PMF ya. Artinya adalah sama dengan probabilitas X besar sama dengan X kecil dan Y besar sama dengan Y kecil. Ya, tetapi kalau Anda mati ini jadi rancu. F-nya itu F yang mana kan? Memang di dalam kurungnya ada 2 tapi kan nggak nyaman ya kalau gitu ya. Karena itu mereka biasanya ketika diomongkan berbarengan dengan PMF ya, ketika disinggung berbarengan dengan PMF untuk X aja, dan PMF untuk Y saja, mereka menggunakan G dan H ya. Maka yang PMF untuk X saja itu pakai Y, pakai G, maaf. Jadi mereka membedakan ya, oh saya lagi ngomongin 2 random variabel, tetapi F-nya dipakai untuk join. Nah terpaksa saya pakai G, nah, gitu yang mereka pakai ya. Jadi mereka menggunakan GX untuk PMF untuk X dan PMF untuk Y itu mereka pakai H. Ya, nah ini repot banget kan. Gara-garanya mereka nggak pakai subscript, sehingga mereka menggunakan notasi yang lain ya. Karena F-nya udah kepake di join, maka nanti yang PMF untuk satu variabel aja pakai G dan H. Nah bayangkan kalau misalkan kita punya 3 variabel, jadi nanti kita ngomongin join PMF untuk X, Y, Z. Maka nanti kita punya Fx, Y, Z. Lalu yang PMF untuk X dan Y pakai GXY. PMF untuk X dan Z pakai HXZ misalkan gitu kan. Jadi kalau bayangkan kalau kita punya 3 variabel kan jadi repot ya. Karena berarti kita punya Fx, Y, Z, lalu nanti ganti lagi ya untuk XY sendiri. Ya jadi kalau kita ngomongin 3 variabel kan kadang-kadang kita juga ngomongin, oh saya lagi ngomongin PMF untuk 3 variabel, sekarang saya lagi ngomongin PMF untuk 2 variabel diantaranya ya kan. Padahal ada 3 pasang kan, ada XY, ada XZ, ada YZ ya kan. Lalu nanti masih ada lagi untuk X sendiri, Y sendiri, Z sendiri ya. Jadi kalau kita pakai buku Walpole ya ini dia ya repot sekali ya. Variabelnya jadi macam-macam ya. Terlalu banyak notasi ya. Jadi nggak praktis ya. Jadi kalau di buku Walpole itu kita extend ke jumlah variabel yang banyak itu nggak praktis ya. Karena gara-gara nggak pakai subscript itu jadi repot ya. Kalau pakai subscript lebih gampang ya. Karena ya tinggal tambah aja subscriptnya ya. Jadi kalau yang tadi ini kalau pakai subscript ya tinggal ditambahin ya. Kalau misalnya saya mau nambah variabel Z ya tinggal pakai F lagi. Nah, tapi kita kasih subscript Fx, Y, Z. Nah kan udah kelihatan bedanya ini kan. Ya itu nyamannya ya. Nah sekarang kalau yang CDF sama juga ya. Yang CDF ya pakai F juga. Tapi ada 2 isinya ya. Nah ini seperti ini. Nah di Walpole tidak terlalu ngomongin join PDF sih. Join CDF sih. Jadi nggak terlalu sering muncul juga. Nah kalau continue juga sama.
Nah kemudian yang PDF juga sama, nggak pakai kurung juga, ya nggak pakai subscript juga ya. Nah ini juga repot nanti ya. Jadi kalau nanti variabel acaknya ada 3, 4, nah repot nih. Ya, oke ya itu yang buku Walmul ya. Nah sekarang yang buku Yes Goodman ini juga praktis karena pakai subscript ya. Jadi mohon tentang notasi ini diperhatikan ya. Supaya nanti kalau Anda mengerjakan latihan-latihan di buku itu nggak kaget loh kalau mereka pakai beda-beda notasinya ya. Nah kita punya join PMF. Nah, nanti pakai P ya. Kalau satu variabel kan pakai P yang discrete ya kan. Nah sekarang tinggal dikasih subscript lagi. Yang CCDS juga sama, tinggal dikasih subscript lagi. Nanti yang continue juga sama. Yang continue punya sama persis dengan punya kita ya. Ya, jadi ini ya tentang notasi yang perlu teman-teman perhatikan nanti ya. Baik ya, kita kembali lagi ke yang tadi tentang join PDF ya. Nah, jadi tentang notasi saya harap cukup jelas ya untuk jadi perhatiannya. Nah, sekarang kita lihat lagi di join PDF. Jadi hubungan antara ini saya bersihkan belajar. Ya, hubungan antara join PDF dengan join CDF ini sama persis dengan kata satu variabel ya. Jadi kalau Anda masih ingat satu variabel ini ya. Jadi kita punya derivatif dari CDF itu adalah PDF ya kan. Jadi PDF itu bukan peluang ya. Yang peluang ini ya, yang CDF ini peluang ya. Jadi PDF itu menggambarkan karena dia derivatif jadi menggambarkan seberapa cepat ya. Menggambarkan seberapa cepat peluang X kurang dari sesuatu ini berubah saat upper bound-nya dinaik turunkan ya. Ya, jadi itu tentang PDF ya. Dan kalau kita mau mencari peluang X jatuh pada rentang tertentu, kita bisa mengintegralkan luasan di bawah kurva PDF ya. Jadi itu yang cukup menarik ya. Jadi nanti kalau Anda ini kebalikannya juga berlaku tentunya ya. Jadi kalau kita misalkan mencari CDF, ya ini dari PDF ya, maka ini sebenarnya di dalam adalah integral dari PDF ya. Jadi kalau saya mengintegralkan PDF dari minta hingga sampai X kecil ini adalah peluang variabel acak X jatuh antara minta hingga sampai X kecil ya. Jadi ini hanya mereview yang pernah dipelajari di kasus satu variabel acak ya. Ya. Sebenarnya juga kalau kita integralin PDF ini dari A sampai B, nah ini kita adalah mendapatkan peluang X jatuh pada rentang antara A dan B. Pertidaksamaan ini tidak terlalu berpengaruh ya pakai tanda sama dengan apa atau tidak karena peluang X jatuh persis sama dengan A itu 0 mendekati 0 ya. Jadi kalau kita mengikut sertakan A dan B dalam rentang tidak terlalu fatal dampaknya ya. Ini umumnya lebih kecil ya ini. Jadi kalau kita punya kurva PDF, misalkan Anda mungkin pernah belajar kurva Gaussian ya atau distribusi normal.
ini adalah random variable X kecilnya, kemudian ini adalah PDF-nya. Perhatikan ya, kurva normal itu bukan kurva peluang ya, karena itu kurva PDF untuk variabel acak kontinu ya kan. Nah, yang namanya luasan di bawah kurva ini yang merupakan peluang. Jadi misalkan ini adalah A dan B, maka kalau saya RC di sini, nah luasan ini yang merupakan peluang ya. Nah, luasan ini tidak lain adalah peluang X jatuh pada rentang antara A dan B. Atau dengan kata lain adalah ya ini integral si PDF itu pada rentang antara A dan B. Ya. Jadi ini sekedar mereview apa yang pernah teman-teman pelajari di kasus variabel acak. Sehingga jangan sampai keliru ya. Bahwa PDF itu peluang ya. Kalau itu udah keliru sudah mess up di situ memang agak repot nih. Baik ya. Ya. Baik, nanti bisa teman-teman review lagi. Nah, sekarang kalau kayak ini saya hapus dulu. Nah, kalau dua kurva belacak juga sama ya kan. Jadi kan ini kan nanti seberapa cepat ya kan si kurva PDF ini, si nilai peluang ini berubah seiring dengan kita menaikkan turunkan upper bound X ya kan. Nah, yang join PDF juga sama, dia adalah turunan dari join CDF ya terhadap X maupun terhadap Y ya. Sehingga ini mencerminkan seberapa cepat ya. Seberapa cepat peluang X kurang dari X kecil dan Y kurang dari Y kecil ini berubah saat kita menaik turunkan upper bound X kecil dan Y kecil ya, batas atas dari rentang. Jadi itu ya, sehingga kalau kita mau ngeplot ya jelas ya, kita mau ngeplot join PDF yang mirip-mirip dengan join CDF, berarti akan ada fungsi X, ada fungsi Y. Nah ini ya kan, lalu nah ada sumbu join PDF-nya ya kan, ya ya. Cuma X kecil dan Y kecil ini bukan lagi mengindikasikan upper bound, tetapi nilai dari join PDF di titik tersebut, dan bukan peluang juga ya, bukan peluang. Jadi kita butuh kurva 3 dimensi ya untuk ngeplot join PDF. Tetapi nanti kalau teman-teman mengerjakan permasalahan terkait dengan join PDF, umumnya kita bahkan nggak perlu ngeplot fungsi join PDF. Kita cukup mencari tahu di area mana si join PDF itu tidak nol, dan di area mana si join PDF itu nol. Sehingga nanti kita mengintegrasikannya cukup terhadap maksudnya kalau kita mau mengintegrasikan kurva join PDF, kita cukup melihat plot XY-nya aja. Nah, di XY itu ditandain, oh di sini itu join PDF-nya 0, oh di sini itu join PDF-nya tidak 0. Lalu integralnya itu di sepanjang area XY tadi ya. Meskipun yang diintegralkan tetap fungsinya, tetapi kan kita tahu rentang integralnya. Jadi kalau kita melakukan integrasi itu seringkali yang penting bukan fungsi yang diintegralkan, tetapi rentang integralnya ya. Ya kalau misalkan kita punya satu fungsi ya, memang nggak jadi isu kan. Karena kalau satu fungsi itu kan kita cuma mengintegralkan dari sini. Oh, kita mau mengintegralkan fungsi GX ya kan. Dari mana sampai mana? Dari A sampai B. Nah, ini enak kan garis bilangan kan. Jadi kita nggak perlu mikir kan. Nggak perlu mikir karena ya dari A sampai B, ya dari B sampai C ya kan. Kita cuma geser-geser di letak garis bilangan. Tapi kalau di area, nah di area ini repot ya. Kadang-kadang oh kita harus mengintegralkan misalkan areanya ini ya, kita mau mengintegralkan fungsi XY ini di area segitiga ini. Berarti saya harus mengintegralkan kemana ya? Ke atas dulu atau ke kanan dulu ya sama aja ya. Cuma paling nggak kita tahu ya dari mana ke mana. Nah, berarti mengintegralkan dari sini ke sana ya kan. Lalu di sebelahnya dari sini ke sana, ya. Lalu dari sini ke sana, dari sini ke sana dan seterusnya ya kan. Ya. Nah, fungsinya diintegralkan sepanjang XY ini, kan. Makanya di bilangan kompleks itu karena ada komponen real dan imajiner, jadi ada integral kontur karena Anda harus mengintegralkan sepanjang area di bidang data. Nah, ini areanya enak segitiga kan. Nah, kalau areanya melengkung, nah ini repot ya kan. Jadi misalkan kita seperti ini, nah ini join PDF-nya di sini. Nah, lalu areanya bentuknya kayak gini ya. Ini repot kan. Nah, integralkannya kita mau integralkan fungsi join PDF di area XY kan. Oh, kayak gini ya kan ya. Nah, tapi bentuknya tidak beraturan ini kan, bentuk kurvanya kan. Sehingga kalau kita mau melihat mau mengintegralkan juga repot ya. Menentukan tentang integralnya di tiap-tiap titik repot. Kalau satu memang gampang karena cuma garis bilangan ini ya dari kiri ke kanan ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Yang jadi isu ya. Ya tetapi nanti untuk kasus join PDF ini kita nggak kayak serumit integral kontur ya. Yang penting kita tahu di mana join PDF tidak 0, di mana dia 0, lalu di lokasi join PDF tidak 0 itu bentuk
luas areanya kayak apa ya kan. Kalau areanya itu kota atau segitiga itu masih enak ya integralkannya. Asal nggak bentuk lingkaran atau berbentuk kurva tidak beraturan ya. Baik, kurang lebih itu ya tentang ini ya. Tapi kalau kita mau melihat fungsinya barangkali seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau kita mau melihat kurang lebih kayak apa sih kurva join PDF ya seperti ini ya. Jadi ada bidang X, bidang Y, lalu fungsinya ini ya kan. Misalkan di sini kita punya X0, ini kita punya Y0. Ya, kemudian kita tarik ke sana. Nah, berarti ya, nah ini kurang lebih adalah, nah ini adalah join PDF-nya ya. Perhatikan ini bukan probabilitas ya, join PDF di titik X0, Y0. Jadi mencerminkan kecepatan perubahan dari join CDF pada titik X0, Y0 ketika upper bound-nya dibuat di sekitar titik tersebut. Nah, kalau misalkan kita melihat di sini, nah di sini X2. Y2, nah ini. Nah, Anda bisa ngelihat, oh ini nggak ada nih, ketinggiannya nggak ada. Berarti kita bisa mengatakan bahwa, oh Fx X2, Y2 ini 0 ya. Sekali lagi join PDF bukan peluang ya. Kita akan lebih paham ya nanti seiring dengan melihat latihan-latihannya atau yang sambil membahas ini. Ya, jadi ini turunan dari join CDF ya. Yang cukup menarik mungkin bisa saya sebutkan di sini bahwa kalau kita lihat sepintas ini kayaknya ini akan sering ketemu ya bentuk-bentuk kayak gini. Jadi kalau Anda lihat ke sana, semakin ke sana, ini nilainya cenderung akan 0 ya. Jadi kalau semakin ke kanan atas, dia cenderung akan 0. Kenapa kok akan 0? Karena dia turunan dari join CDF ya kan. Dan join CDF itu kan ini ya. Join CDF itu kan tadi adalah peluang X lebih besar dari X kecil dan Y besar dari Y kecil. Dan ini akan naik hingga 1 ya. Jadi dia nggak akan naik terus, tapi dia akan mentok di 1 seiring upper bound-nya dinaikkan ya, seiring naiknya X kecil dan Y kecil ya. Ya. Karena peluang itu nggak mungkin lebih dari 1. Jadi kalau kita lihat lagi di join kurva join CDF yang pernah kita lihat bentuknya kayak gini ya. Nah ini ya, kalau semakin ke sana dia tuh semakin 1 ya, mentok di 1 ya. Jadi kalau sana 1. Nah, puncaknya kalau gini saya ganti tak hingga dan tak hingga kan berarti kita punya peluang X kurang dari tangga dan Y kurang dari tangga pasti 1 ya kan. Nah, pada saat dia mentok 1 ini berarti nilainya konstan ya kan. Nah, kalau Anda punya kurva yang konstan itu Anda turunkan itu akan 0 ya. Kenapa? Karena turunan itu kan kalau misalkan kita punya fungsi itu jarak, maka turunannya adalah kecepatan ya kan. Kalau jaraknya konstan, Anda turunkan berarti kecepatannya 0 ya. Karena kalau jaraknya konstan itu berarti Anda nggak gerak ya kan. Makanya dia itu 0 kalau diturunkan. Jadi seiring dengan apa? Dengan naiknya upper bound XY, si CDF akan konstan ya kan. Ke 1 karena peluangnya nggak mungkin lebih dari 1. Nah, ketika itu diturunkan, maka hasilnya akan 0 ya. Karena turunan dari nilai konstan itu akan 0 ya. Itulah mengapa kalau di join PD itu akan sering ketemu dengan bentuk yang kayak gini ya. Ya, di sini nilainya 0 kan. Nah, di sini nilainya 0 di sekitar ini nilainya 0 ya. Nah, ini 0 di sini. Kenapa? Karena ya mungkin barangkali di situ memang join CDF-nya udah 1 ya kan. Dan cenderung konstan. Sehingga kalau diturunkan di dua arah baik terhadap X dan terhadap Y itu akan 0 ya. Jadi perubahan kecepatannya ditinjau dari arah sumbu X dan arah sumbu Y ya. Baik ya, itu tentang join PDF. Nah, ini yang kita bahas tadi ya. Jangan lupa ya bahwa kalau kita melihat PDF itu turunan dari CDF, maka kalau dibalik ya integral dari PDF itu adalah CDF ya. Dengan kata lain sesungguhnya luasan di bawah kurva PDF ini adalah peluang ya, meskipun PD-nya bukan peluang. Jadi kalau kita punya bentuk PDF seperti ini, seperti yang saya utarakan tadi, nah ini adalah Fxx, maka ini adalah katakanlah adalah A kecil. Nah luasan ini yang dimaksud dengan peluang X kurang dari A ini ya. Nah ini adalah ini. Ya. Jadi integral dari fungsi itu kan luasan di bawah kurva ya. Jadi itu. Sehingga kalau kita kenakan untuk kasus dua variabel juga sama ya. Kalau kita kenakan untuk kasus dua variabel juga sama, di mana di sini ketika kita mengintegralkan join PDF dari minta hingga sampai, karena kalau integralkan PDF dari minta hingga sampai A itu adalah peluang, ini artinya sama aja dengan peluang batas bawah
lebih kecil dari variabel acak, lebih kecil dari batas atas ya. Ya. Karena X lebih dari minta hingga itu pasti benar ya, maka yang batas bawah itu dihilangin ya. Ini juga sama ya. Nah, kalau kita integralkan 2 kali juga sama ya. Jadi kalau kita integral join PDF 2 kali, maka sama aja dengan peluang ini integralnya terhadap Y dulu ya. Terhadap Y dulu, berarti ini yang ini punyanya si B. Nah, Y itu peluang Y itu kurang dari B dan lebih dari minta hingga ya. Kemudian minta hingga kurang dari X kurang dari A ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ya, ini join CDF ya, integrasi dari PDF. Jadi join CDF itu peluang. Peluang variabel acak kurang dari upper bound tertentu. PDF-nya bukan peluang, tapi kalau kita integralkan PDF-nya itu jadi peluang ya. Jadi meskipun PDF itu bukan peluang, kita bisa mencari peluang dengan cara mengintegralkan area di bawah kurva PDF. Itu kalau satu random variabel ya. Kalau dua random variabel berarti kita mengintegralkan volume ya. Ya, jadi volume di bawah, karena kan ini 3 dimensi ya, di bawah kurva join PDF ini adalah peluang ya. Tergantung selangnya mau integralnya dari mana sampai mana. Tergantung rentang integralnya itu adalah peluang X dan Y jatuh di rentang itu ya. Ya, jadi kurang lebih itu ya yang ingin saya sampaikan. Ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita punya bentuk ini, saya kasih ini ya, yang lain lagi ya. Ya, nggak langsung ini ya. Misalkan kita punya bentuk ya ini. Ya yang gampang aja deh gini. Kayak misalkan kita punya ya ini trapesium ya berarti ya. Jadi ini adalah bentuk kurva PDF-nya kayak berupa trapesium misalkan ya. Belum tentu valid sih ya ini ya. Ya, kemudian ini adalah FEG-nya. Nah, katakanlah fungsinya ya, ini kita nggak tahu fungsinya apa ya. Saya harus mencari persamaan dari bidang datar ini ya, yang miring ini ya. Kan ini kayaknya nggak susah ya. Ini kan plane bidang datar kayak kalau di Palim itu udah pernah cerita tentang hyperplane kayak gitu ya. Ini kan kayak bidang datar di ruang dimensi 3 kan persamaannya kayak persamaan garis gitu ya. X plus Y plus Z sama dengan berapa kayak gitu ya kurang lebih ya. Nah, tapi apapun itu ya misalkan kita punya seperti ini ya ini terhadap X, ini terhadap Y. Maka yang Anda lakukan, misalkan ini adalah 0, ini kemudian ini adalah A kecil, ini B kecil, ya. Maka yang Anda lakukan adalah Anda mengintegralkan. Jadi misalkan Anda mencari peluang X itu antara 0 sampai B dan Y itu antara 0 sampai A, ya. Nah, maka Anda berarti harus mengintegralkan si join PDF itu, ya. Yaitu Anda integralkan di join PDF itu, ya. Mau DY dulu atau mau DX dulu ya. Saya pindah ke atas aja deh. Ya ini ya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah
fungsinya kita belum tahu, tetapi paling enggak kita tahu bahwa mengintegralkannya itu urut ya. Jadi Anda integralkan dari kiri ke kanan ya. Jadi integralkannya seperti ini ya. Jadi arah-arah integralnya itu seperti ini. Jadi dari sini ke sini ya kan. Lalu dari sini ke sini. Ya, lalu geser ya. Ya gesernya ke Y kan. Arahnya untuk tiap-tiap nilai Y itu kita ngarahnya dari 0 sampai B, dari 0 sampai B, dari 0 sampai B, sampai kemudian kita nyampai A ya. Jadi integralkannya enak gitu kan. Seperti itu ya. Karena bentuknya kotak itu alasnya kan. Jadi sebenarnya lebih penting itu adalah bentuk alasnya itu ya. Bentuk area integrasinya itu lebih penting kadang-kadang ketimbang fungsinya ya. Karena kalau fungsinya ya kita ngikut aja fungsinya berapa, kita integralkan. Tetapi ketika kita menentukan batas integral itu yang tricky ya. Nah sekarang bayangkan kan, ini kita bahkan belum, yang ini kita bahkan belum melihat fungsinya kayak apa kan. Tapi kalau kita ngelihat ruang area integrasinya, jadi kita kepengen menghitung peluang titik XY itu jatuh di dalam A ya. Berarti kita harus mengintegralkan ini ya. Ya. Jadi peluang X, Y itu ada di dalam titik ini ya. Berarti kan saya harus mengintegralkan ya. Kalau kita mau ngelihat fungsinya nggak kelihatan kan. Kita harus ngelihat, ya ini saya hapus dulu yang lain ya. Nah, ini kalau kita mau gambar kita nggak tahu ya. Fungsinya bakal belum kelihatan. Karena memang fungsinya itu tidak terlalu tricky ya, tidak terlalu krusial maksud saya. Ya. Nah, ini kan ini baru alasnya aja kan. Nah, alasnya ini Y, misalnya ini X. Berarti kurang lebih mau dimatikan ininya apa? Mikrofonnya mau dimatikan dulu Mas ya. Ini juga ada doanya. Ya, jadi ini areanya. Nah, kemudian mungkin fungsinya, nah kita nggak tahu fungsinya seperti ini katakanlah. Nah, ini ya. Nah, fungsinya seperti ini. Yang ke atas ini fungsinya, yang ini areanya, yang saya ini areanya ya. Nah, ini fungsinya belum kelihatan kan, bahkan kita belum ngeplot fungsinya karena kita cuma ngelihat X-nya aja, tapi kita belum melihat sumbu yang ketiga ya. Sumbu yang ketiganya ada di sini ya. Ya. Tetapi baru ngelihat areanya aja kita akan kesulitan nanti melakukan pada integralnya. Karena kalau ini dari sini ke sini, pertama kalau kita lihat yang kuning tadi kita selalu berangkat dari 0 ke B, lalu 0 ke B lagi, lalu 0 ke B lagi. Meskipun kita bergeser pelan-pelan ke arah sumbu Y dari 0 ke A ya kan. Kalau ini kan enggak ya. Kadang-kadang dari A ke B ya. Misalkan ini adalah A ya kan. Ini adalah B. Kemudian di atasnya lagi ini beda lagi ya kan. Nah, ini dari C sampai D ya kan. Nah, di sini kita beda lagi integralkannya. Ini dari E sampai F ya kan. Jadi untuk tiap-tiap titik di Y kita mengintegralkan ke arah X itu udah beda ya. Jadi tidak beraturan memang jadi lebih kompleks ya. Perhitungan dari peluang dengan menggunakan join PDF ya, dengan menggunakan integrasi terhadap join PDF ya. Dan di mata kuliah ini kita nggak akan melihat bentuk-bentuk area yang semacam ini karena fokus kita memang lebih kepada pemahaman konsep dari join PDF dan juga peluang yang didapatkan dengan melakukan integrasi terhadap join PDF tersebut ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, dengan demikian dari diskusi yang sudah kita lakukan ini kita bisa melihat beberapa istilahnya properti dari join PDF yang sudah kita tahu. Yang pertama adalah join PDF itu tidak mungkin negatif. Ya, pasti positif, tetapi bukan karena dia peluang. Ya, ini yang paling penting ya. Bukan karena join PDF itu peluang ya. Ya. Nah, kalau tidak peluang kok kenapa dia nggak boleh negatif ya kan? Ya alasannya adalah kenapa? Karena dia turunan dari join CDF ya kan. Nah, untuk tahu ini kita mesti melihat terlebih dahulu kasus untuk satu variabel ya. Nah, kita lihat kasus satu variabel. Apakah variabel juga sama ya? Apakah kalau join PDF nggak mungkin negatif, lalu PDF itu mungkin negatif apa enggak? Enggak juga ya kan? Jadi ini berangkat dari kasus satu variabel ya. Jadi di satu variabel pun kita punya sifat yang sama ya. Bahwa PDF itu nggak mungkin negatif ya. Jadi Fx ini untuk variabel acak kontinu itu pasti non negatif ya. Kenapa? Karena PDF itu adalah turunan dari CDF. Terus kenapa kalau turunan dari CDF kok dia nggak boleh negatif? Karena padahal ya kan, padahal CDF itu fungsi yang tidak pernah turun ya, fungsi yang monoton non decreasing ya, monoton non decreasing
Ya. Ingat kembali bahwa PDF itu CDF ya maksudnya. CDF itu adalah peluang X kurang dari sesuatu ya. Ini CDF ya. Ya, dan kalau Anda naikkan nilai X kecilnya, dia pasti naik kan. Karena apa? Karena rentangnya tambah besar ya kan. Nggak cuma tambah besar, tetapi rentangnya juga melingkupi rentang sebelumnya sebelum Anda menaikkan upper bound. Jadi misalkan kita punya peluang X kurang dari 10, itu Anda naikkan ke 15, ini pasti nggak akan mungkin lebih besar dari peluang X kurang dari 15. Kenapa? Karena rentang X kurang dari 15 itu lebih besar daripada X kurang dari 10, tapi tidak cuma itu. Juga karena X kurang dari 10 itu pasti bagian dari X kurang dari 15 ya kan. Kalau kurang dari 10 pasti juga akan kurang dari 15. Tapi kalau kurang dari 15 belum tentu kurang dari 10 ya kan. Sehingga kalau X kecilnya dinaikkan, maka jelas ya bahwa ini akan selalu naik ya. Pertama dia nggak mungkin negatif karena dia peluang, tetapi dia juga akan selalu naik ya. Bisa tetap, tetapi dia pasti akan naik, nggak mungkin turun ya. Nah, bisa tetap tapi tidak akan pernah turun ya. Sehingga akhirnya dia mentok di 1 ya. Nah, kalau kita punya peluang fungsi yang nggak pernah turun, itu kalau diturunkan itu nggak mungkin negatif. Ya, kenapa? Karena kalau kita punya jarak diturunkan dapat kecepatan ya kan. Kecepatan itu nggak akan mungkin negatif kalau mobilnya itu maju terus ya kan. Jadi kalau mobilnya maju kecepatannya positif. Kalau mobilnya berhenti kecepatannya akan 0 ya kan. Kapan kecepatannya akan negatif? Kalau mobilnya mundur. Karena kalau mobilnya mundur berarti jaraknya berkurang ya kan. Jadi karena dia selalu naik, maka kalau diturunkan nggak akan pernah negatif ya kan. Dia hanya akan negatif kalau dia ini pernah turun. Nah, jadi kalau ada fungsi naik lalu turun, nah di sini dia kalau diturunkan akan negatif ya. Tetapi kalau dia selalu naik, maka kalau diturunkan kalau nggak 0 ya positif. Ketika dia naik turunannya positif. Ketika dia tetap turunannya 0. Nah, masalahnya dia nggak pernah turun, berarti nggak mungkin negatif. Jadi si PDF itu nggak mungkin negatif karena dia turunan dari CDF dan CDF itu selalu monoton. Kalau nggak naik ya tetap gitu ya. Nah hal yang sama juga berlaku kan. Kalau kita punya join CDF juga sama ya. Jadi ini juga peluang X kurang dari suatu nilai dan Y kurang dari suatu nilai. Nah seiring naiknya X dan Y ya itu FXY nggak mungkin turun ya. Bisa naik bisa tetap ya. Tidak mungkin turun. Kenapa? Karena kalau upper bound-nya dinaikkan rentangnya akan tambah besar ya. Dan melingkupi rentang sebelum kita naikkan upper bound-nya ya. Ya, sehingga kalau saya turunkan terhadap X maupun terhadap Y ya sama aja ya nggak akan pernah negatif ya. Nah, ini pasti non negatif ya. Dan ini adalah join PDF tadi. Itulah mengapa join PDF itu tidak mungkin negatif. Karena walaupun dia bukan peluang, dia turunan dari CDF yang merupakan fungsi non decreasing ya. Tetapi yang menarik ya, PDF itu bisa lebih dari 1 ya kan. Ini bisa lebih dari 1. Kenapa? Karena dia bukan peluang ya kan. Anda mungkin pernah ketemu dengan PDF yang nilainya 2 ya kan di soal-soal latihan. Nah coba aja dipikirkan ya kenapa kok bisa lebih dari 1? Karena dia bukan peluang ya. Tapi dia nggak mungkin negatif karena dia turunan dari fungsi CDF yang monoton naik. Jadi dia nggak mungkin negatif bukan karena dia peluang, tapi karena dia turunan dari CDF yang monoton nggak pernah turun ya. Tapi kalau naiknya cepat, kalau kenaikan dari fungsi CDF yang cepat, barangkali kecepatannya itu bisa lebih dari 1 ya. Nah, join PDF juga sama, dia bisa juga lebih dari 1. Karena dia bukan peluang ya, makanya dia bisa lebih dari 1. Nah, Anda akan ketemu dengan soal-soal di mana PDF dan join PDF itu bisa lebih dari 1 nanti ya. Ya. Jadi jangan rancu dengan peluang ya. Bahkan kenapa dia nggak negatif pun bukan karena dia peluang, tapi karena sesuatu yang lain ya, itu yang ingin disampaikan di sini. Ya. Nah, kalau diintegralkan, nah ini lain lagi. Kalau diintegralkan, integral dari join PD itu adalah peluang kan. Dia harus 1. Ingat kembali tadi kan, kita udah pernah integralkan tadi kan, yang di depan. Nah, yang ini kan. Nah, ini yang tadi ya, bahwa kalau kita integralkan si PDF dari minta hingga sampai A, ini sama aja peluang X kurang dari A ya kan.
Kalau kita integralkan join PDF antara min tak hingga sampai A dan hingga sampai B, berarti ya X kurang dari A dan Y kurang dari B ya. Secara umum kita bisa tuliskan ini. Nah, tergantung yang integralnya terhadap X dulu atau Y dulu ya. Kalau ini, nah ini X dulu ya udah ikut. Berarti ini adalah peluang X kurang dari B berarti ya, karena integralnya di dalam. Ya. Nah, kalau ini kan sama aja dengan AB-nya di set tak hingga ya kan. Nah, ini kan sama aja dengan A-nya sama dengan tak hingga, B-nya sama dengan tak hingga. Berarti ini tidak lain integral ini artinya sama aja dengan peluang X kurang dari tak hingga dan Y kurang dari tak hingga. Ya satu ya, jelas ya. Karena integral di bawah volume atau volume di bawah kurva join PDF itu adalah peluang ya. Kalau kita mengintegralkan di semua nilai XY yang mungkin ya dari min tak hingga sampai dengan ya satu kan. Sama dengan kurva ya. Join PDF juga sama ya. Kalau kita punya ini ya. Kalau ini adalah PDF. Kemudian Anda integralkan semua area di bawah kurva PDF. Nah, ini integralnya adalah satu. Ya, karena sama aja dengan ini, tapi hanya di set hingga ya kan. Peluang X jatuh pada apa? Kurang dari tak hingga itu satu. Ya. Baik ya. Nah, sama juga ini ya. Ini peluang X ini sama dengan yang tadi ya. Tapi nanti akan kita bicarakan yang pakai area-area kayak gini ya. Biar nggak terlalu membingungkan. Jadi yang ini sama dengan yang tadi ya gambar ini ya. Jadi peluang X jadi jatuh di dalam rentang A ya. Berarti kita harus mengintegralkan kurva join PDF di sepanjang atau di dalam area A ini. Cuma kan karena area ya dan bentuknya tidak berupa kurva yang beraturan, ini agak repot mengintegralkannya. Barangkali yang bawah ini nanti kita bisa sambil jalan aja ya, sambil melihat kalau ada contoh-contoh yang sesuai ya. Umumnya area A yang kita jumpa ini nggak akan berbentuk yang tadi ya, yang tidak beraturan tadi. Baik, sekarang kita akan melihat contoh di mana kita punya dua buah base station. Baik, ya di sini kita punya dua variabel acak yang merupakan variabel acak kontinu. Dan di mana variabel acak adalah X dan Y ya. Kemudian X itu adalah utilitas dari base station 1 dan Y adalah utilitas dari base station 2 ya. Ini nggak terlalu susah ya, cuma integralkan aja ya. Jadi nanti mungkin saya agak cepat aja. Karena kalau udah integrasinya saya yakin teman-teman udah bisa ya. Cuma menentukan batas integralnya yang mungkin agak tricky ya. Dan katakanlah ini di sini kita punya join density function atau join PDF dari pembaca X dan Y ya. Dari pembaca X dan Y. Nah, dan ini adalah persamaan join PDF-nya. Jadi Anda bisa melihat yang penting di sini adalah pertama-tama yang harus kita kenali adalah pada area X dan Y yang mana si join PDF itu 0 dan pada area yang mana dia tidak 0. Karena yang penting sebenarnya bukan bentuk kurva join PDF-nya. Saya bahkan hampir nggak pernah ya mengplot kurva join PDF-nya. Tetapi lebih kepada area integrasi dari kurva tersebut ya kan. Karena kita bisa mengintegralkan suatu fungsi tanpa harus ngeplot fungsi itu sebetulnya. Selama kita punya ekspresi matematisnya ya. Ya, coba kita lihat ya apakah ini ya. Apakah ini peluang ya kita bisa lebih dari satu nggak ini? Kayaknya nggak bisa ya nih sebentar. Kalau 1 tambah 3 5. Nah ini misalkan ya. Jadi ini X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1 kan ini include ya. Nah kalau kita masukkan X-nya 1 dan Y-nya 1 maka kita akan punya 2/5 kali 2 tambah 3. Ya ini hasilnya adalah 2. Jadi ini adalah contoh di mana join PDF itu bernilai 2. Bisa lebih dari 1 ya. Makanya dari sini kita bisa menyangsikan ya bahwa nggak mungkin si join PDF itu peluang ya kan. Karena dia bisa bernilai lebih dari 1 ya. Ya. Jadi kalau Anda iseng-iseng Anda bisa masukkan ya. Apakah si join PDF ini lebih dari 1 apa enggak. Ya kalau dia lebih dari 1 Anda nggak bisa langsung ngomong oh keliru di soalnya enggak karena
Ya karena dia bukan peluang ya ini ya. Yang kakak senior Anda dulu pernah mempermasalahkan karena waktu itu belum ada mata kuliah yang terpisah ya antara probabilitas variabel acak dan statistik, dan kayaknya basisnya senior Anda yang itu tidak terlalu kuat di PDF ya ketika itu. Kok PDF-nya bisa lebih dari satu Pak, kan padahal peluang. Nah ini keliru ya. Nah dari fungsi join PDF di sini kita kepengen melihat nah ini ya, kita kepengen mengintegralkan si join PDF ini di seluruh rentang ya. Sebetulnya ini adalah cara untuk menunjukkan apakah ini valid atau enggak. Cara ya, ini kalau Anda mau ngecek soalnya valid itu enggak terus. Jadi kalau Anda mau ngecek apakah PDF yang di soal itu valid apa enggak, itu tidak dengan cara mencek apakah PDF-nya bisa lebih dari satu atau enggak. Tetapi yang perlu Anda cek itu apakah kalau Anda integralkan itu satu apa enggak. Karena kalau integral di bawah kurva PDF atau integral di bawah volume join PDF kan harus satu ya. Ya, kenapa? Karena area di bawah PDF atau volume di bawah kurva join PDF itu adalah probabilitas ya. Jangan lupa bahwa ini artinya adalah yang ini tadi ya. Kalau di X ya. Ini adalah artinya peluang X kurang dari A dan Y kurang dari B ya. Karena integralnya Y dulu baru A ya. Nah kalau ini berarti sama aja ya, kalau A-nya diset tak hingga dan B-nya tak hingga. Berarti peluang X kurang dari tak hingga dan Y kurang dari tak hingga ya pasti satu ya. Jelas satu ya. Jadi kalau memang ini soalnya benar ya, ini kalau saya integralkan harus satu. Ya kan? Kalau sampai nggak satu berarti soalnya salah, ya kan? Di join PDF-nya salah ya. Baik, jadi pertanyaan pertama adalah kita diminta untuk mencari tahu apakah kurva join PDF ini adalah kurva atau join PDF yang valid ya. Itu yang mau kita cari di sini. Baik ya. Nah sekarang yang kedua nanti kita diminta untuk mencari ini ya. Jadi peluang bahwa X dan Y jatuh di area A, di mana A itu adalah 0 lebih kecil X lebih kecil 1/4. Teman-teman bisa download ini ya materinya ya, jangan lupa ya. Sudah saya upload di Microsoft Teams. Jadi Anda bisa ngikutin dengan lihat materinya kalau ketinggalannya. Yang materi ke-6 juga udah saya upload ya, jadi Anda bisa ngelihat dua-duanya nanti. Nah, ini yang ke-5 yang sedang kita bahas, yang ke-6 kalau ada waktu kita bahas nanti ya. Ya, jadi bagi yang mau melihat ini bisa bisa di download materinya. Nah, di sini peluang X itu jatuh pada area A, di mana area A itu adalah area di mana X-nya itu antara 0 sampai setengah dan Y-nya antara 1/4 sampai setengah. Jadi sama aja kita diminta untuk mencari tahu dari join PDF ini, kita diminta mencari tahu berapakah peluang X itu jatuh pada rentang antara ya ini pakai tidak sama dengan apa enggak terlalu sakral ya, karena peluang X sama dengan nilai tertentu tuh 0 ya. Dan pakai semua. Dan 1/4 lebih kecil dari Y lebih kecil dari setengah. Jadi ini yang kita diminta untuk mencari tahu ya. Nah caranya bagaimana? Caranya ya nanti dengan mengintegralkan. Ini kan kalau kita mengintegralkan ini kan sama aja dengan peluang tadi ya. Minta hingga lebih kecil dari X lebih kecil dari plus tak hingga. Dan minta hingga lebih kecil dari Y lebih dari tak hingga. Ya. Nah kalau ini berarti ya Anda tinggal mengintegralkan ya. Nah, Anda mengintegralkannya dari berarti Anda mengintegralkan kurva join PDF mau X sama atau Y dulu ya. Kadang-kadang tidak jadi masalah kita mengintegralkan X terhadap X dulu atau Y dulu, kadang-kadang jadi masalah ya. Nah, kalau rentangnya tidak saling terkopling seperti ini, kita bisa mengintegralkan terhadap Y dulu atau terhadap X dulu, nggak ada masalah ya. Tapi nanti ada contoh di mana akan jadi perkara ya. Kalau urutannya itu kebalik ya. Ini kebetulan XY-nya tidak terkopling ya. Jadi kadang-kadang ada rentang seperti ini ya. 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari Y. Nah, ini agak tricky ini. Kemudian dan 0 lebih kecil X, lebih kecil 1. Nah, ini agak tricky karena ada Y-nya yang terkoppel dengan X. Tetapi kalau rentangnya nggak terkoppel gini, umumnya mau bolak-balik ya, integrasi terhadap Y dulu atau X dulu itu nggak ada masalah ya.
Jadi katakan ini terhadap Y dulu, baru X ya. Berarti nanti integralkannya Y-nya itu dari mana? 1/4 sampai setengah ya. Kemudian X-nya dari mana? Dari 0 sampai setengah. Ya, itu ya. Jadi ini yang bisa dilakukan nanti. Tetapi kita mau ngerjain yang A dulu ya. Jadi kita kepengen mengerjakan atau menunjukkan bahwa ini adalah fungsi join PDF yang valid ya. Baik ya, saya tuliskan lagi join PDF-nya. Tadi adalah dia di tempat lain itu zero ya, zero elsewhere di luar. Nah, tetapi yang paling penting sebenarnya ketika kita punya ini, itu kita pertama-tama yang perlu kita lakukan itu adalah gambar dulu ya. Yang saya gambar bukan join PDF-nya, tapi saya cukup menggambar bidang X-nya. Ya, ini dia, ini X-nya, ini Y-nya. Jadi kita bahkan nggak perlu ngeplot 3 dimensi itu menurut saya ya. Kemudian Anda tandai di lokasi mana join PDF itu tidak 0. Nah, kalau kita lihat ini adalah antara 0 dan 1 X-nya dan antara 0 dan 1 Y-nya. Jadi ya Anda gambar aja seperti ini. Oh, ternyata di sini ya lokasi tidak 0-nya. Jadi di area yang saya warnai kuning ini, nah ini kalau seperti ini ya. Nah, kita tahu ya bahwa join PDF-nya itu nggak 0-nya di sini ya. Di area berwarna kuning ini ya. Di luar area berwarna kuning ini join PDF-nya 0 ya. Sehingga kita tahu bahwa nanti kalau kita mau integralin ya cukup kita integralkan sepanjang atau di area yang kuning ini aja ya kan. Ya, jadi di sini uh, nah ini dianya tidak 0. Nah, kalau di luar dia 0 ya. Ya, jadi ini yang penting sebetulnya ya. Menandai di lokasi mana join PDF-nya tidak 0. Nah, kalau sudah ini sudah dilakukan, nanti saya bisa mengintegralkan atau menentukan arah integralnya kayak apa kan. Mau ke kanan dulu atau mau ke atas dulu ya. Kalau ke kanan dulu berarti ke sini ya kan. Oh, dari sana ke sana, dari sana ke sana ya kan. Dari sana ke sana. Ini kalau di X dulu ya integralkan ya. Sambil geser-geser ke atas gitu ya. Sambil bergeser ke atas. Ya. Ya, jadi ini yang kita lakukan. Nah, saya mau mengintegralkan dari Mitangga sampai Taingga, tetapi nggak perlu karena di luar 01 itu si join PDF-nya 0. Jadi saya cukup mengintegralkan ya dari 0 sampai 1 di kedua sumbu. Kemudian ini ya. Nah, saya kira kalau mengintegralkan nggak udah bisa ya saya kira ya teman-teman ya. Jadi ya ini integral polinomial biasa. Kalau kita punya X ya jadi X kuadrat ya. 2 X ya 2 X kuadrat per 2. Dan seterusnya ya. Ini hasil integral yang pertama terhadap X. Lalu Anda masukkan batasnya ya. Batasnya 1 dan 0. Anda masukkan X-nya 1 dan 0. Sehingga hasilnya adalah ini. Nah sekarang kalau udah kita integralkan terhadap Y ya. Nah, Anda integralkan ya Y. Ini hasil integralnya. Polinomial biasa. Lalu Anda masukkan. Ternyata benar hasilnya 1 ya kan. Berarti soal tadi memberikan kurva join PDF yang valid ya kan. Karena kalau ditegalkan 1 ya. Nah, sekarang kita melihat yang kedua ya. Ini saya bersihkan lagi. Yang kedua itu kita diminta untuk mencari tahu berapakah peluang X jatuh pada rentang 0 dan setengah dan Y jatuh pada rentang 1/4 dan setengah ya. Nilainya adalah ini. Nah, kemudian ditanyakan adalah peluang ini tadi ya. X jatuh pada rentang antara 0 dan setengah dan Y jatuh pada rentang 1/4 dan setengah ya.
Nah, pertama kita bisa melihat ya, apakah rentang yang dimaksud ada di dalam kurva di mana join PDF-nya tidak nol tadi ya. 1/4. Saya nggak pakai ini, sama aja ya, karena continue jadi nggak pengaruh nih ya pakai ini apa enggak, karena peluang X sama dengan nol persis itu nol ya. Jadi mengikut sertakan nol dan tidak itu tidak akan berpengaruh pada peluang yang dihasilkannya. Nah, tadi kita punya ini ya tadi ya. Nah, ini 01 juga. Nah, ini adalah area yang tadi join PDL-nya tidak nol ya. Tapi kita nggak tertarik dengan peluang si EG jatuh di seluruh area hijau ini ya. Cuma sebagian aja ya. Jadi di 0,5 ini X, ini Y, ini setengah di sini. Ya, berarti ketertarikannya cuma di sini ya. Ya, cuma di area yang saya warnai kuning ini aja ya. Jadi peluang X dan Y, berarti kan saya bahkan nggak perlu ngeplot fungsi join PDF-nya ya. Yang penting nanti saya akan mengintegralkan di sepanjang area kuning ini aja. Jadi ya cukup kita integralkan si join PDF ini pada rentang yang dimaksud ya. Jadi nanti yang kita integralkan adalah si join PDF ini mau terhadap X dulu atau terhadap Y dulu nggak pengaruh karena rentangnya tidak terkopol ya kayak tadi. Yang X dulu ya berarti 0 sampai setengah dan juga nanti Y-nya adalah 1/4 sampai setengah. Ya lalu ada masukan angkanya tadi ya otomatis. Kebetulan ini semuanya di dalam area hijau ya. Jadi fungsi ini berlaku untuk rentang kuning, area kuning juga ya. Karena area kuning itu ada di dalam area hijau dan fungsi yang tidak nol tadi terdefinisi di area yang hijau ya. Ya, jadi nanti seperti ini. Anda bisa integralkan satu persatu, lalu Anda masukkan batasnya ya. Sehingga nanti kalau kita lanjutkan nanti akan dapat ya ini saya hapus terpaksa ya. Nanti Anda bisa lihat lagi di rekamannya. Ya, nanti hasilnya adalah ini ya. Jadi Anda mengintegralkan si join PDO untuk X itu antara 0 dan setengah, untuk Y adalah seperempat dari setengah. Anda integralkan, lalu Anda masukkan batasnya satu persatu, lalu Anda integralkan lagi terhadap Y, ya, dan Anda masukkan batasnya lagi, nanti hasilnya adalah sekian. Ya. Baik ya, ini contoh tentang bagaimana kita mencari peluang dari join PDF ya. Masih ada contoh lagi yang agak rumit sekarang ya. Nah, contoh yang rumit ini tidak akan saya bahas di kelas ya. Nah, ini agak tricky ya, karena yang diminta adalah kita diminta untuk mencari CDF. Ya, ini agak susah ya. Mencari CDF dari PDF di contoh ini agak susah ya. Nah, pembahasannya bisa teman-teman temukan di video asinkron ya. Ya, contoh B1 ini Anda bisa melihat di video asinkron. Ini ada video asinkron materi kelima ya. Nah, ini agak banyak ya, agak panjang ya. Ketiganya ini membahas kalau nggak salah tentang contoh B1 ini ya, karena memang agak panjang ya uraiannya. Ya. Nanti bisa teman-teman pelajari di video asinkron terkait dengan contoh B1 ini. Dan ini ada beberapa slide yang bisa Anda baca sambil nonton video tersebut. Ya, menentukan batas integralnya agak tricky di sini ya di contohnya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke marginal distribution ya. Kita break sebentar. Nah, sekarang kita bisa presensi untuk kelas B ya saya kira. Yang kelas A nanti kalau yang belum sempat presensi bisa pakai screenshot apa? Ya seperti yang kelas A nih ya. Ini saya mau ganti dengan kelas B soalnya. Ini yang kelas A ya, kelas B sebentar ya, belum saya ganti.
Baik, yang ini saya akhiri ya. Nah, sekarang silakan yang kelas B. Tabrik sebentar. Pak, maaf tadi saya yang kelas A belum sempat presensi, Pak. Ya udah terlanjur, saya juga nggak bisa balikin soalnya. Nanti Anda pakai screenshot itu aja. Pakai screenshot MS Team aja ditunjukin ke akademik ya. Kalau enggak, coba aja presensi di kelas B masuk apa enggak. Kalau enggak ya ke akademik. Kalau saya nggak tahu caranya balikin ke kelas A lagi. Yang di handphone saya udah nggak ada.